I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Bintang Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Lulu Cahaya Askia. Kami dari siswa kelas 10 Teknik Mesin 2. Oke. Kebetulan saya ada tugas aksi nyata untuk kegiatan B5, yaitu mewawancarai. Bolehkah saya minta izin untuk mewawancarai Ibu? Dan Silakan. saya ingin mewawancarainya dengan menggunakan rekam video. Oke, silakan dengan senang Baik. hati. Dan apakah dalam hal itu diizinkan oleh Ibu? Ya, saya izinkan silakan untuk kita bincang-bincang Baik, Bu. atau beraksi nyata di kegiatan penguatan proyek belajar Pancasila atau P5 di SMK 1 Adiwarna. Silakan. Baik, Bu, terima kasih sudah mengizinkannya. Baiklah, bisa kita mulai. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Siapa nama lengkap Ibu? Oke, terima kasih untuk perkenalan awal. Ya, nama saya Wulan Anggaini SPD. Biasa dipanggil. Ya. Biasa, Kenapa? biasa dipanggil. Biasa dipanggil Bu Wulan. Nah, di sini saya mempunyai atau sebagai guru bimbingan konseling di SMK 1 Adiwarna, saya megangnya di kelas 10 TM 123 dan kelas 11 TM 123. Kebetulan kalian juga anak TM, jadi mungkin tidak asing lagi nih dengan Bu Guru ya. Oke, demikian Mas. Ada berapa sih, Bu, jumlah guru BK yang ada di SMK Negeri 1 Oke, Adiwarna? kalau guru BK di SMK 1 Adiwarna ada 13 orang yang sudah perkenalan waktu awal MPLS, itu sudah kenal ya. Itu juga menjadi sebuah bagian-bagian dari BK-nya masing-masing sesuai dengan jurusan masing-masing yang kita pegang. Demikian. Mas. Bagaimana struktur organisasinya, Bu? Struktur organisasi itu banyak ya. Jadi ada koordinator BK, kemudian di bawahnya itu ada beberapa macam guru-guru BK yang mengampu di berbagai macam prodi ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Sudah berapa lama Ibu Wulan mengajar di SMK Negeri 1 Adiwarna? Oke, kalau saya masuk di SMK 1 Adiwarna baru 1 tahun sampai dengan sekarang. Ya. Sebelum mengajar di SMK 1 Adiwarna, apakah Ibu pernah mengajar di sekolah lain? Betul, selama 11 tahun saya mengajar di SMK Bakti Praja Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Apakah pihak sekolah menerapkan pola khusus untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini? Tentunya pastinya ada. Ketika kita sebagai guru bimbingan konseling, itu berarti kita sudah menerapkan pola-pola khusus untuk menerapkan bimbingan ya di setiap pengampunya, di setiap kita kelasnya itu megangnya apa, itu sudah pasti ada polanya tersendiri. Disesuaikan dengan permasalahan siswa. Oh iya Bu, bagaimana sih jenis-jenis masalah yang sering dihadapi oleh siswa? Dan apa latar belakang yang bisa menjadi penyebab munculnya masalah-masalah dari siswa itu? Oke, ini temanya mau kemana nih? Siswa yang melanggar tata tertib. Oke, berarti siswa yang melanggar tata tertib ya. Oke, kalau misalkan permasalahan siswa itu kan bermacam-macam, kompleks ya. Tidak bisa disebutkan satu permasalahannya. Yang jelas ketika hal sepele, contoh kayak misalkan melanggar tata tertib nih. Salah satunya kalian pernah lihat ya, MPLS waktu kalian baru masuk di SMK 1 Adiwarna, ada siswa yang terlambat. Itu sudah menjadi bagian bahwa ternyata ada anak-anak yang indisipliner. Ya, indisipliner itu sama dengan anak-anak yang melanggar aturan. Ya, ini juga menjadi sebuah perhatian khusus seperti itu. Ya. Yang memang harus ditangani, permasalahannya adalah permasalahan yang memang sepele, yang memang itu juga butuh kesadaran diri dalam diri kalian untuk merubahnya, biar lebih disiplin lagi. Ya, seperti itu. Dan bagaimana sih upaya guru BK untuk menangani masalah yang sering dialami oleh para siswa tersebut? Oke, bagaimana caranya guru BK untuk menangani masalah-masalah yang sering dihadapi siswa? 1. Jadi seorang guru BK itu harusnya kalau kalian punya masalah pribadi tidak harus dipanggil nih. BK itu kan melayani anak yang bermasalah dan anak yang tidak bermasalah. Contoh mau curhat, mau cerita, itu boleh datang dengan sukarela, ya. Datang dengan sukarela itu boleh. Jadi tidak harus menangani anak yang bermasalah saja. Dipanggil BK belum tentu dia bermasalah. Ya,
Jangan salah kaprah nih, ketika kalian mau menjelaskan misalkan, ih ke diundang BK berarti bermasalah, belum tentu ya. Dipanggil BK mungkin ada orang tuanya yang mau ketemu, ya mungkin mau menanyakan informasi terkait teman kalian atau rumahnya kalian. Itu menjadi sebuah informasi-informasi yang memang di luar nalarnya kalian. Jangan sampai berpikir ketika dipanggil BK berarti ada sebuah masalah. Ya ini dihindari seperti itu. Ya bagaimana caranya? Satu tadi, penyelesaian masalah itu ada dalam diri kalian masing-masing. Kita hanya BK itu mengarahkan, membimbing. Pengambilan keputusan adalah dalam diri kalian masing-masing. Ya, jadi kita kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan guru mapel, wali kelas dan lain sebagainya. Termasuk komitmen dengan kalian, dengan anak-anak yang bermasalah seperti itu. Ya, itu mungkin itu sebagian kecil untuk penyelesaian masalahnya kayak gitu. Demikian, Pak. Pengalaman apa saja sih yang Pengalaman apa saja sih yang Ibu dapatkan selama mengajar di SMK Negeri 1 Adiwarna? Ya tentunya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika saya masuk di SMK 1 Adiwarna, harus belajar lebih maksimal lagi karena siswanya banyak, hampir 2.500 sekian. Ya berarti kan kita harus belajar sebagai seorang guru BK, kita harus punya semangat yang tinggi, kita harus berdisiplin tinggi untuk menerapkan anak-anak yang memang kurang baik, yang memang masalahnya memang harus diselesaikan. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita sebagai seorang guru BK yang ada di sini. Demikian. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan yang terakhir. Apa sih pesan Ibu Wulan untuk siswa-siswi di SMK Negeri 1 Adiwarna untuk kedepannya? Oke, terima kasih karena baru kelas 1 di sini, baru masuk di SMK 1 Adiwarna. Tentunya kalian harus bisa, saya berpesan ada 3 kata ajaib nih. Ya, ketika kalian nanti bisa menerapkan dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari kalian sangat luar biasa. Yang jelas yang pertama, ya ini yang pertama, harus bisa pandai menggunakan kata tolong. Kemudian yang kedua, kalau kalian melakukan kesalahan jangan sampai segan-segan untuk mengucapkan kata maaf. Dan yang ketiga, kalian harus bisa apa? Harus bisa mengucapkan rasa terima kasih ya kepada orang-orang yang memang atau teman-teman kalian atau di sekitar lingkungan kalian setelah membantu kalian ya dan sebagainya. Jangan lupa itu menjadi sebuah karakter yang baik ketika kalian sudah masuk di SMP 1 Adiwarna. Ya, ini pesan saya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah ini, yang ada di SMP 1 Adiwarna. Ya, tingkatkan kedisiplinan diri, tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peserta didik di SMP 1 Adiwarna. Berarti harus apa? Mematuhi segala peraturan yang ada di SMP 1 Adiwarna. Jelas ya? Oke, demikian seperti itu, Mak. Baiklah, terima kasih banyak Bu karena telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa, sukses terus buat kelas 10 TM2 ya. Tingkatkan kedisiplinan diri, ya, kesadaran dirinya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ditingkatkan lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.